Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul berharga di mata Allah. Saudara-saudara, Mazmur 116 ayat 15 mengatakan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ayat ini sungguh sangat luar biasa, ya. Di dalamnya mengandung kebenaran dan kekayaan yang tidak terbatas. Kata berharga dalam bahasa Inggrisnya adalah precious, yang dalam bahasa Ibrani-nya yakar, yang artinya bernilai tinggi, atau sinonim dengan kata mulia. Orang yang kematiannya berharga di mata Allah adalah orang yang hidupnya pun pasti berharga di mata Allah. Tidak mungkin orang yang hidupnya tidak berharga di mata Allah lalu kematiannya menjadi berharga. Itulah sebabnya keselamatan dalam Yesus Kristus benar-benar mau mengembalikan manusia ke dalam rancangan Allah yang semula, supaya manusia kembali memiliki kemuliaan yang hilang, ya. Supaya manusia kembali memiliki kemuliaan Allah yang hilang. Dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berdosa atau jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sebab memang sejak semula Allah menciptakan manusia agar berkeadaan mulia seperti Allah. Sebenarnya kata atau kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus di Mazmur 5 ayat 48, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Ya, maaf, di dalam Matius 5 ayat 48. Ya. Sama maknanya dengan kamu harus menemukan kembali kemuliaan Allah, bukan kemuliaan manusia. Manusia bisa mengembangkan diri dalam berbagai aspek, dalam berbagai bidang hidup, dan dirinya menjadi berharga. Manusia memiliki kesanggupan untuk berjuang dan berusaha mencapai penemuan atau pencapaian yang tinggi sehingga membuat dirinya bernilai atau berharga. Tetapi manusia tidak mungkin bisa mencapai nilai atau harga atau kemuliaan seperti yang dimaksud oleh Allah atau yang sesuai dengan rancangan Allah semula tanpa Tuhan Yesus. Ya, jadi manusia bisa mendidik diri dengan budi pekerti yang baik, mengasah moralnya dengan filosofi atau filsafat-filsafat, menciptakan atau membuat agama agar dirinya menjadi baik dan mulia. Kita pun sudah melihat kemajuan teknologi manusia yang begitu pesat, tidak terkendali, tetapi tidak mungkin bisa mencapai kemuliaan yang Allah maksud, sebab hanya keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus yang bisa mencapainya. Inilah yang Alkitab katakan sebagai kabar baik. Benar-benar baik kalau Injil itu mengubah manusia, bukan hanya bisa mencapai level kebaikan, level budi pekerti yang baik, tetapi bisa menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang. Di satu titik, ya Bapak Ibu, kita akan bisa memahami betapa masih jauhnya kita dari standar yang Allah kehendaki, yaitu mengenakan dan memiliki kemuliaan Allah. Makin kita mengerti kebenaran dan seiring itu pula kita jujur melihat diri kita sendiri, maka kita akan makin menyadari betapa agung dan indahnya kemuliaan Allah tersebut dan betapa jauhnya keadaan kita dari kemuliaan Allah itu. Bapak Ibu, kesadaran ini akan membuat kita lebih haus, lebih lapar akan kebenaran, sehingga kita menjadi tidak tertarik terhadap apapun. Ya, kita akan lebih tertarik kepada Tuhan, tertarik kepada kebenaran-kebenarannya. Bagaimana kita bisa lebih memahami kebenaran-kebenaran Allah untuk bisa memahami kemuliaan Allah dan mengenakannya di dalam hidup kita ini. Jadi baik yang orisinil, ya, baik yang sesungguhnya adalah baik yang seperti Allah itu sendiri. Tidak ada yang baik selain Allah, hanya kemuliaan Allah, ya. Bersyukurlah kita, ya, kalau kita sadar akan hal ini, dan bersyukurlah kita ketika masih memiliki kesempatan untuk
berlomba meraih kemuliaan tersebut di sisa umur hidup kita ini. Orang yang kematiannya berharga di mata Tuhan adalah orang yang hidupnya berharga di mata Tuhan. Hidupnya agung di mata Tuhan, bernilai tinggi. Kita semua sudah terlanjur sesat oleh cara berpikir anak dunia. Karena yang kita pahami sebagai mulia, yang kita pahami sebagai agung, berharga, bernilai adalah pangkat, gelar, kedudukan, penampilan cantik atau ganteng, kehormatan, pujian manusia, kedudukan, pangkat, dan posisi. Manusia telah menghabiskan tahun-tahun umur hidupnya dan mengarahkan semua potensi tenaga yang tidak terbatas untuk hal tersebut. Ya, yang tentu tragisnya setelah ia meraih semuanya itu ternyata semua akan lepas karena fana adanya. Masalahnya sekarang adalah seberapa kita mau bertobat. Kita harus bertobat dari cara pikir kita yang sesat dan salah tersebut. Miliki langkah-langkah konkret atau langkah-langkah nyata untuk keluar dari irama hidup yang salah, yaitu irama hidup yang fokusnya bukan menjadi orang yang berharga di mata Tuhan, tetapi berharga di mata manusia dan berharga di mata kita sendiri. Ini yang harus kita perkarakan dan persoalkan dengan serius. Ya, di mana setiap hari kita memiliki waktu untuk datang kepada Allah Bapa. Bapa yang mau mendidik kita. Kita datang kepada Tuhan Yesus yang adalah guru kita yang mau mengajar dan mempersoalkan atau memperkalakan sampai sejauh mana kita telah mencapai kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan karena dinilai oleh Tuhan sebagai berharga. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.